Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Romaitani. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Saya di sini menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat yang berjudul Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah. Murabahah sendiri adalah berasal dari kata bahasa Arab ar-rib yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan di dunia perbankan syariah. Perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Pada dasarnya, murabahah adalah transaksi penjualan. Yang membedakan akad murabahah ini dengan praktik konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli. Menurut pendapat Utsmani, murabahah adalah bentuk jual beli yang menuntut penjual untuk memberikan informasi kepada calon pembeli tentang harga dan biaya di baliknya. Bank syariah tentunya tidak dapat membelikan barang keperluan nasabah satu persatu, sehingga seringkali bank syariah mewakilkan pembelian barang langsung kepada nasabah melalui akad wakalah. Konsep jual beli dalam dasar perbankan syariah itu ada 4. Yang pertama, istisna. Ketentuan umum istisna adalah pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang. Yang kedua adalah salam. Ketentuan salam adalah barang harus jelas ciri-cirinya. Penjual harus menyerahkan barang pada waktu dan jumlah yang sama. Yang ketiga adalah murabahah. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang terakhir adalah ijarah. Ijarah adalah kontrak jual beli. Bank bertindak sebagai penjual jasa dan nasabah sebagai pembeli. Dasar hukum murabahah itu terdapat dalam landasan Al-Quran. Ada di ayat Al-Quran, hadis, dan hukum jual beli yang menjadi dasar jual beli murabahah. Konsep murabahah ada beberapa syarat ya. Ada 4. Yang pertama, pembeli hendaknya betul-betul mengetahui modal sebenarnya suatu barang yang hendak dibeli. Yang kedua, penjual dan pembeli harus setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada paksaan. 3. Barang yang dijual bukanlah barang ribawi. Yang keempat, sekiranya barang dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam. Rukun murabahah meliputi 5. Yang pertama, penjual. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga, barang yang dibeli. Yang keempat, harga. Yang kelima, sidot atau ijab kabul. Kesimpulan atas artikel yang telah saya buat adalah perkembangan syariah, hukum Islam sangat semarak dalam era new ekonomi dunia yang sedang memiliki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di suatu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual dalam sisi lain. Dalam era ekonomi baru dan posisi hukum semakin diperlukan guna menyatunya budaya global, antara lain disemarakan dengan perkembangan ekonomi Islam yang merupakan hasil serangkaian reaktulasi doktrin Islam tentang masalah ekonomi dalam wajah kekinian pengkajian hukum dalam lingkungan akademis, khususnya di Fakultas Hukum, bukanlah hal baru, namun membutuhkan pemikiran untuk memperbarui muatannya sehingga mampu menjawab problematika yang baru-baru ini muncul. Konsep jual beli dalam prinsip dasar perbankan syariah dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan ditentukan di awal menjadi harga atas barang yang dijual atau konsep dasar transaksi yang digunakan oleh perbankan syariah. Sekian artikel yang telah saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.